Guru? Oh tidak, Senior Ji. Jiang Aijian menelan ludah dan tanpa sadar mencondongkan tubuhnya. Baiklah, bolehkah saya membatalkan janji temu? Apakah aku benar-benar menakutkan orang tua? Luyo masih ingat Jiang Aijian mengatakan bahwa orang yang paling ditakutinya adalah Ji Tiandao. Tidak. Jiang Aijian berkata dengan tidak tulus. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, aku selalu menghargai janji, begitu pula aku paling membenci orang yang tidak menepati janjinya. Tapi kau tidak memberitahuku identitasmu, kata Jiang Aijian dengan sedikit nada berlinang air mata. Sudahkah kau bertanya? Tanya Luyo balik. Ia tak pernah mengakui identitas biksu itu dari awal hingga akhir. Jiang Aijian memikirkannya baik-baik, dan tampaknya memang tidak ada satupun. Saya tertipu. Aduh, sial sekali. Aku tidak sengaja naik kapal bajak laut. Bahkan jika aku melarikan diri sekarang, hanya memikirkan bagaimana rasanya jika mereka memikirkanku setiap hari, itu akan terasa tidak nyaman. Sesaat kemudian, Ming Xian kembali. Dia membungkuk ke arah Luyo dan berkata, Guru. Luyo mengangguk dan berkata, bawa Zhao Yue kembali dan kurung dia di gua pertobatan. Murid patuh. Ming Xian datang ke sisi Xiao Yuan Er dan melirik Zhao Yu. Ketika melihat teratai emas di dahi Zhao Yu, ia terkejut. Apakah itu sihir? Xiao Yuan Er berkata, kakak, kultivasi kakak kelima telah disegel. Jika guru tidak datang tepat waktu, aku khawatir. Dia tidak melanjutkan mengatakan sisanya. Jiang Aijian pikir itu berarti sesuatu yang lain. Setelah sekian lama, yang lebih tua menyelamatkan yang lebih muda. Bagaimana dengan menghukum wanita jahat itu? Terlalu banyak berpikir. Luyo melambaikan tangannya dengan santai. Baide datang dalam awan debu. Melihat penampakan tunggangan legendaris itu, Jiang Aijian terbelalak lebar matanya dan terdiam sesaat. Dia tidak terlalu peduli dengan tunggangannya dibandingkan dengan pedangnya, tetapi dia tahu kesulitan memiliki dua tunggangan legendaris. Dia layak menjadi penguasa pavilion surga iblis dan iblis nomor 1 di dunia. Tuan, kau ingin aku kembali ke Beijing? Tanya Ming Xian tak percaya. Silakan. Luyo melambaikan tangannya. Ming Xian sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Terima kasih, Guru. Zhao Yu membungkuk ke arah Luyo dan berkata, aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku akan merenungkan diri dan bertobat ketika aku kembali ke Gunung Jinting. Mereka berdua menunggangi Baide dan terbang menjauh. Xiao Yuaner mendatangi Luyo dan berkata, Guru, di mana kita akan bermain? Luyo mengangkat tangannya dan mengetuk sambil mengomel. Tuan, saya masih punya urusan penting yang harus dilakukan. Oh? Luyo menoleh dan tatapannya tertuju pada Jiang Aijian yang sedang tertawa kering. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Jiang Aijian dengan tenang. Jiang Aijian tertawa kering beberapa kali. Pada saat ini, Luyo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sayang sekali. Tuan, sungguh disayangkan. Xiao Yuan Er menggelengkan kepalanya. Orang ini sangat cerdas dan berhati-hati. Luyo menatap Jiang Aijian dengan tenang dan berkata, karena dia tidak mengikutiku, kemana dia akan pergi? Jiang Aijian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan segera berbalik, terbang ke udara dan melihat ke bawah ke sekelilingnya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Lalu dia mendarat dan berkata, Senior tua, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang dari istana sedang mengikuti kita? Aku hanya menebak. Luyo mengelus jenggotnya. Jiang Aijian diam-diam terkejut dan menatap Luyo dengan tidak percaya. Jantungku terasa lemah dan kakiku terasa lemas. Senior Ji, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, kata Jiang Aijian sambil tertawa sinis. Luyo berkata perlahan, kamu dari istana. Dia mengatakannya dengan nada pernyataan, bukan pertanyaan, yang menegaskan identitasnya. Jantung Jiang Aijian berdebar kencang, lalu dia memaksakan senyum dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seseorang di istana? Luyo tidak membantahnya. Jiang Aijian orang yang cerdas. Nggak perlu banyak omong kosong kalau ngobrol sama orang cerdas.
Dia tahu apa yang akan dilakukan para biksu dari kuil Dakong. Dia tahu tentang upacara besar itu. Dan dia tahu bahwa Zuoping berasal dari istana. Yang terpenting, ketika dia naik kereta, dia mengatakan seseorang dari istana telah tiba. Orang macam apa yang bisa mengetahui rencana beberapa altar dengan begitu baik? Dia bahkan tahu dengan jelas apa yang terjadi di balik layar di istana. Lu You membiarkan Ming Xin pergi bersama Bai Ze, sementara dia tetap tinggal. Kepala istana juga tidak muncul. Jelas mereka segera mengetahui identitasnya dan tidak berani ikut campur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang telah menyampaikan informasi, memberitahu mereka apa yang terjadi di sekitar iblis wanita Zhou Yue. Terutama ketika Jiang Aijian tahu bahwa dia adalah penguasa pavilion surga iblis, dia benar-benar panik. Hal ini mengganggu rencana istana dan dia pun panik. Semua tanda menunjukkan bahwa Jiang Aijian juga merupakan anggota istana. Aku selalu bersikap jelas tentang sikapku saat melakukan sesuatu. Kamu orang yang cerdas, kamu seharusnya mengerti maksudku, kata Lu You dengan tenang. Jiang Aijian terdiam. Diam sama saja dengan mengakui. Berputar-putar dan membuat orang terus bertanya-tanya adalah buang-buang waktu kedua belah pihak. Jiang Aijian mendesah pelan dan berkata, Senior Ji memiliki penglihatan yang bagus. Lu You berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tak ada kata-kata. Jiang Aijian melanjutkan, tebakan orang tua itu hanya setengah benar. Aku memang berasal dari istana, tapi itu masa lalu. Aku sudah lama pergi dari sana. Istana ini penuh dengan perselisihan dan tidak cocok untuk orang sepertiku. Saat dia mengatakan ini, dia mendesah berat dan senyum main-mainnya sebelumnya hilang. Di istana, yang ada hanyalah intrik dan tipu daya. Kakek tua, apakah kau percaya apa yang kukatakan? Dia merasa kalau tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu kepada setan tua itu, orang-orang tidak akan mempercayainya, bukan? Aku punya penilaianku sendiri. Lu You memberikan jawaban yang ambigu. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Aku suka dunia luar, tempat aku hidup bebas dan tanpa batas. Temanku, di sisi lain, lebih suka tinggal di istana. Kita bisa minum anggur bersama saat tidak ada kegiatan dan berbagi kabar dari istana. Itu saja yang ingin saya katakan. Logikanya semua masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator penyendiri seperti Jiang Aijian tahu begitu banyak tentang rencana istana? Sayangnya, beberapa teman saya ingin keluar, tetapi sudah terlambat. Beberapa masih terobsesi dengan kekuasaan. Beberapa sudah meninggal, kata Jiang Aijian dengan santai. Lu You berkata, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Jiang Aijian mengangguk, memang begitulah adanya. Urusan personalia di istana jauh lebih rumit daripada urusan di luar. Kakek senior, kau sudah tahu identitasku, bisakah perjanjian kita sebelumnya dibatalkan? Jiang Aijian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hati-hati. Jiang Aijian sangat menghargai hidupnya. Dia sedang waspada terhadap Lu You ketika mengatakan ini. Dia tidak yakin apakah lelaki tua yang tampak tenang ini akan menyerangnya. Lu You menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu bisa mencobanya. Saya khawatir kita tidak bisa keluar dari kapal bajak laut ini. Jiang Aijian terdiam dan berkata, tapi, jika orang lain tahu apakah aku masih bisa menyelamatkan hidupku, aku tidak peduli dengan hal-hal ini, kata Lu You. Jiang Aijian, kamu begitu hebat dalam menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu masih membutuhkan bantuan orang lain? Lu You berbalik menghadap Jiang Aijian dan berkata, selama kau tidak melawan pavilion surga iblis, aku tidak akan bertanya apapun tentang tindakanmu. Bakat khusus secara alami akan diberi lebih banyak ruang. Lu You menambahkan, karena kamu berasal dari istana, kamu pasti tahu banyak tentang pavilion surga iblis. Kamu seharusnya memahami gaya pavilion surga iblis dalam melakukan sesuatu. Jiang Aijian mengangguk. Dia mendesah dan berkata, baiklah, pedang bagus yang dijanjikan oleh orang tua itu. Aritmatika alami. Jiang Aijian memegang pedang dan menjentikan jarinya. Kalau begitu, beres. Lu You mengangguk puas, dan dengan jentikan lengan bajunya, tunggangannya Beian berlari kencang ke arahnya.
Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di istana. Namun, jika mereka sedang bertengkar satu sama lain, lebih baik jangan libatkan pavilion surga iblis. Lu Yo melompat ke atas Beian. Xiao Yuan menatap Jiang Aijian dan melompat. Jiang Aijian membungkuk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beian terbang ke udara dan berlari liar menuju pavilion surga iblis. Pada saat ini, Jiang Aijian juga terjatuh ke tanah. Yang mengejutkannya ialah, orang tua itu tidak bertanya tentang urusan di istana. Lebih baik begini, ada banyak hal yang tidak berani dia katakan. Beian terbang di langit. Lu Yo memeriksa panel sistem. Poin prestasinya telah terkumpul menjadi 5.010. Mendapatkan seorang informan hanya menambah 500 poin prestasi. Namun, itu tidak buruk. Lagi pula, itu hanya kolaborasi. Seseorang seperti Jiang Aijian tidak cocok menjadi bawahan. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi ke ibu kota ilahi? Gumam Yuan kecil. Lu Yo memarahi dengan suara rendah. Gadis kecil, kau hanya tahu cara bermain. Yuan kecil menggerutu. Tuan, Jiang Aijian tidak bisa dipercaya. Guru tahu, dia orang istana dan bekerja untuk orang-orang penting di istana. Bagaimana mungkin dia bersedia menjadi mata dan telinga Tuan? Gerutu Xiao Yuan. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Yo membenturkan kepalanya lagi. Namun, Lu Yo menghela napas sedikit, mendesa bahwa Xiao Yuan dapat memikirkan hal-hal ini yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, markas besar Tiger Hill. Orang yang duduk di singgasana itu bukanlah raja jahat yang ditakuti Zhu Honggong, melainkan pemimpin web gelap si Wuya. Kakak senior ketujuh, jaringan intelijenmu tersebar di seluruh dunia. Informasi yang kau kumpulkan selalu dapat diandalkan, tapi apa ada yang salah dengan berita tentang altar suci itu? Bagaimana mungkin seorang biksu Buddha berpangkat tinggi muncul? Kong Shuan dari kuil Dakong paling tinggi berada di alam kesengsaraan jiwa 4 tahun. Bisakah dia mengambil Zhao Yue dari pandangan orang benar dan orang jahat? Kenapa aku tidak percaya? Tanya Zhu Honggong. Si Wuya berkata dengan tenang. Itu bukan Kong Shuan. Kong Shuan telah dibunuh oleh seorang biksu Buddha. Kong Shuan sudah mati? Bagaimana mungkin? Tanya Zhu Honggong terkejut. Jaringan intelijenku selalu bisa diandalkan, tapi para bajingan botak di kuil Dakong itu menggunakan mantra Buddha untuk memancing mimpi, mencegah orang-orangku mendekat. Kami hanya bisa mengamati dari jauh, tapi dilihat dari deskripsinya, siapapun yang bisa melakukan segel tangan roda Fajra pastilah seorang biksu Buddha tingkat tinggi. Kong Shuan meninggal di tangan keluarganya sendiri. Kedengarannya agak aneh bagiku. Zhu Honggong menggaruk kepalanya. Tepat saat mereka berdua sedang berdiskusi, seorang kultivator berjubah gelap berjalan cepat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, melapor kepada pemimpin, Chen Wenjie, si maniak pedang, telah dibunuh oleh senior pedang iblis. Aku mengerti. Si Wuya sama sekali tidak terkejut. Zhu Honggong sudah bingung. Guru, ada hal lain lagi yang ingin saya laporkan. Menjelaskan. Kepala sekte Moshe, Buping, telah keluar dari pengasingannya. Si Wuya tiba-tiba berdiri, menatapnya tajam dan bertanya, terobosan? Aku tidak tahu. Apakah ada pergerakan yang tidak biasa dari sekte iblis? Tidak ada perubahan saat ini. Laporkan segera jika ada pergerakan yang tidak biasa. Aku mematuhi perintahmu. Selama bertahun-tahun, sekte Moshe telah memperluas pengaruhnya. Banyak master juga bergabung dengan sekte Moshe, yang membuatnya semakin kuat. Si Wuya sudah lama mendengar bahwa pemimpin sekte iblis, Buping, sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sesekali, ada kabar tentang kemajuan signifikan dalam kultivasinya, tetapi tidak pernah ada informasi akurat. Perluasan sekte Moshe juga memengaruhi web gelap dan bahkan sekte Netherworld. Oleh karena itu, ia menempatkan mata-mata untuk mengawasi secara ketat setiap gerakan Ren Buping. Bukan hanya Ren Buping yang bermeditasi dalam pengasingan, tetapi Kong Yuan dari kuil Dakong, Luo Xingkong, mantan pemimpin sekte Tianjian, dan Chang Jian, guru Konfusianisme yang kemudian gagal dalam pengepungan Gunung Jinting, juga bermeditasi dalam pengasingan, mencari terobosan dalam kultivasi mereka. Namun hingga kini belum muncul praktisi hebat
yang mampu membuat terobosan. Jika tingkat kultivasi Renbuping berhasil menembus level tersebut, lalu apa yang akan dia pilih? Terus berkembang, atau membalas dendam pada pavilion surga iblis? Si Wuya melirik ke arah Ju Honggong dan berkata, "Pak Tua 8, apa yang sedang kau pikirkan?" Saya bertanya-tanya apakah biksu Buddha yang sedang melakukan mudra roda Fajra bisa menjadi penolong guru. Ju Honggong berpura-pura sangat mendalam dan penuh perhatian. Guru selalu enggan bergabung dengan orang lain, tapi situasinya telah berubah, jadi itu mungkin saja. Setelah mengatakan itu, si Wuya mengganti topik pembicaraan. Juga, sepertinya ada orang baru yang bergabung dengan pavilion langit iblis. Guru menerima murid baru. Mata Lauba berbinar. Ini bukan tentang menerima murid, tapi lebih tentang menambah jumlah tongkat. Lagi pula, penghalang Gunung Jinting telah dipulihkan. Entah kenapa. Soal hal-hal lain, mari kita tunggu sampai waktunya tiba. Tambah tenaga, kakak senior ketujuh, kalau tidak, ayo kita kembali ke pavilion surga iblis. Ju Honggong tiba-tiba merasa lesu. Si Wuya tidak berkata apa-apa, tetapi hanya menatap Lauba dengan acuh tak acuh, yang membuatnya merasa gelisah dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun.